Saya ingin meminta Ibu untuk menjadi supervisor dalam pembelajaran saya. Apakah Ibu berkenan? Boleh dilihat dulu. Ini kapan ya? Saya mulai sekarang bisa, Bu? Soalnya sebentar lagi saya ada rapat. Sebentar aja kok, Bu. Boleh. Di kelas 7B, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, Ibu. Baik. Mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doanya ya. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas dan semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan apa yang akan Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Di lingkungan sekitar kita itu banyak kan makhluk hidup, banyak dan juga ada juga makhluk yang tidak hidup. Ada batu, ada cahaya matahari, ada apa lagi? Ada air, udara. Terus makhluk yang hidupnya manusia, hewan, dan lain sebagainya. Contoh tadi itu merupakan ekosistem. Ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Oke, tadi kan sudah jelas ya apa itu ekosistem. Apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem itu terdapat dua komponen lingkungan. Pertama itu komponen biotik yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan juga komponen abiotik yang terdiri dari cahaya matahari, udara, tanah, dan juga air. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Nah, dalam peran komponen biotik itu ada tiga. Yang pertama itu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen itu apa? Ada yang tahu nggak? Produsen itu dia itu yang menyediakan makanan bagi makhluk hidup lain, seperti contohnya itu tanaman padi, Tumbuhan ya, tumbuhan padi. Oke. Yang nantinya dia akan menjadi sumber pangan bagi makhluk hidup lainnya seperti tikus. Produsen itu contohnya seperti tanaman padi, di mana dia dapat memproduksi makanannya sendiri. Dan Jadi produsen itu merupakan makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan tadi. Yang kedua ada konsumen. Konsumen itu adalah kebalikannya, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada pengurai. Pengurai itu contohnya seperti mikroorganisme, apalagi jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Ya.
Cukup, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, kita lanjut ke jenis interaksi dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu merupakan hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya pada gambar, nah, di sini ada Kupu-kupu dan kupu bunga. dan juga bunga. Kenapa disebut saling menguntungkan? Karena saling menguntungkan. Kenapa? Karena dari pihak duanya dia akan bisa melakukan penyerbukan, dan pada kupu-kupu tersebut dia akan mendapatkan nektar dari bunga tersebut. Nektar ya, betul sekali Nak ya. Kenapa disebut saling menguntungkan? Karena kupu-kupu mendapatkan nektar, sedangkan bunga itu terbantu dalam proses Penyerbukan. Lanjut, yang kedua ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang pada makhluk hidup pertama itu diuntungkan dan pada makhluk hidup yang kedua itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya pada burung yang hinggap di ranting pohon. Nah, burung diuntungkan karena dia mendapat bisa membuat tempat tinggal di pohon, bisa berteduh, dan sedangkan pohon itu tidak dirugikan sama sekali. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu, cukup. Lanjut ya, kita materi selanjutnya yaitu simbiosis paratisme. Nah, simbiosis paratisme itu merupakan hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang pada makhluk hidup pertama itu diuntungkan, sedangkan pada makhluk hidup kedua itu dirugikan. Contohnya pada nyamuk yang menghisap darah makhluk hidup lain. Kenapa disebut diuntungkan dan dirugikan? Karena dia merugikan manusia. Siapa? Nyamuk, Ya, dia mendapatkan makanan dari manusia, Betul. tapi dia menyebarkan penyakit ke dalam tubuh manusia. betul sekali. Nah, kita lanjut ke rantai makanan. Nah, rantai makanan ini merupakan peristiwa makan atau dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Tadi sudah jelas ya, produsen itu apa? Makhluk hidup yang Bisa menghasilkan makanannya sendiri. betul. Contohnya seperti tumbuhan. Di sini ada rumput. Nah, rumput ini akan dimakan oleh belalang. Belalang merupakan konsumen Primer. primer. Ada yang tahu nggak konsumen primer itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu Ibu. Belum ya? Jadi konsumen primer itu disebut juga konsumen herbivora. Herbivora merupakan hewan yang memakan tumbuhan. Setelah itu belalang akan dimakan oleh katak. Nah, katak ini merupakan konsumen sekunder. Konsumen sekunder itu merupakan konsumen kedua, di mana katak merupakan hewan karnivora atau pemakan karnivora disebut konsumen sekunder karena hewan ini itu mendapatkan energinya dengan memakan jaringan hewan sebelumnya. Gitu ya. Lanjut. Nah, katak ini akan dimakan oleh ular. Ular ini merupakan konsumen tersier. Ini merupakan konsumen sebelum konsumen puncak. Kenapa disebut konsumen tersier? Karena dia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat dimakan oleh makhluk hidup sebelumnya. Selanjutnya ada konsumen final. Nah, konsumen final ini merupakan konsumen puncak sebelum konsumen akhir. Di sini ada elang. Elang itu merupakan konsumen final. Kenapa disebut konsumen final? Karena dia juga tidak dapat dimakan oleh makhluk hidup sebelumnya. Nah, setelah elang itu mati akan didekomposer oleh jamur atau mikroorganisme. Nah, begitu juga seterusnya akan melewati fase yang sama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Cukup ya, Ibu. Nah, materi terakhir itu ada predasi. Nah, predasi ini adalah interaksi antara makhluk hidup yang ditandai
dan juga yang dimangsa. Kita bisa lihat di gambar yang mana yang pemangsa, yang mana yang dimangsa. Yang dimangsa ikan, yang pemangsa harimau. Beruang. Beruang ya, betul sekali. Yang dimangsa itu ikan dan yang pemangsa itu Beruang. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok, 3 kelompok ya. Nah, tugas kelompok kalian ini akan apa sih tugasnya? Ibu ingin kalian mengamati makhluk hidup di dalam ekosistem di lingkungan sekitar kalian. Jadi nanti kalian dokumentasikan secara langsung ya, lalu dibuat laporan dan juga dikumpulkan secara via WA aja karena minggu depan kan kita libur ya. Oke. Itu aja sih. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, karena waktu kita juga sudah selesai ya Naya. Bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Boleh, silakan Dewi. Tadi mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan Naya, yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi. Pelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita baca dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, untuk Ibu Dewi, dari penjelasan yang telah disampaikan mengenai pembelajaran tentang interaksi itu sudah bagus ya, karena siswa juga dapat mengerti dan juga banyak interaksi dengan siswa. Jadi siswa lebih aktif daripada Ibu Dewi. Oke, itu sudah sesuai. Kemudian kritik dari saya itu adanya kurangnya penyampaian dalam tujuan pembelajaran. Jadi Ibu Meli itu tidak menyebutkan tujuan pembelajaran di awal. Nah, jadi sehingga siswa juga tidak mengetahui dari tujuan pembelajaran pada hari ini, dan juga tidak menyampaikan manfaat dari pembelajaran hari ini. Untuk selebihnya itu sudah bagus, sudah ada interaksi. Untuk saran kedepannya itu mohon diperhatikan mengenai tujuan pembelajaran dan juga manfaatnya. Baik. Mari Bu. Ya, terima kasih anak.